Hai semua, selamat datang kembali di channel aku Uli. Hari ini aku bersama suamiku. Kenapa? Johannes. Oke. Kenapa aku ajak dia? Karena hari ini kami mau sharing tentang step by step kami membeli rumah ini dengan cara KPR. Disclaimer dulu, rumah ini untuk rumah tinggal bukan investasi. Ini rumah pertama kami. Walaupun ya sebenarnya kalau beli rumah tinggal pun ya kita sebenarnya investasi juga sih. Oke. Karena kan harganya diharapkan akan naik. Nah, pertama kali kenapa kami ingin membeli rumah? Jadi cerita sedikit, setelah nikah itu kan kami ngontrak ya, terus biayanya lumayan. Kalau dipikir-pikir nanti kalau misalnya harus perpanjang lagi, kayak sayang aja gitu loh, mending uangnya buat cicilan. Pada akhirnya nanti kita dapat rumah gitu loh daripada cuma menyewa. Terus yang kedua, ya tahu sendiri lah kalau kita tinggal di rumah orang itu kan gerak-gerik kita terbatas, kita nggak boleh ngubah-ngubah rumah seenaknya, nggak senyaman dan sebebas kalau kita punya rumah sendiri. Ya udah, akhirnya kita memutuskan untuk membeli rumah. Iya, ini sih salah satunya. Hal lain juga kita nggak tahu bisa ngontrak di sana sampai kapan. Kalau sebenarnya bisa aja nanti pemiliknya mau pakai gitu kan untuk anaknya atau gimana, kita berarti harus pindah dan pindahan itu kan repot juga. Jadi kita pengen yang tenang aja lah, aman gitu. Maksudnya kita kalaupun nanti mau udah keluar kota atau gimana, kita nggak perlu nyari kontrakan baru, mikirin barangnya mau taruh di mana gitu sih. Terus akhirnya setelah memutuskan mau beli rumah, hal pertama yang kami lakukan adalah survei. Kami pertama menentukan lokasi dulu, di mana kami mau membeli rumah. Si survei namanya juga survei ya, kita cari aja siapa tahu ada yang harganya bagus dan rumahnya cocok gitu. Iya, tapi untuk pertimbangan aja, kalau kalian mau cari rumah, pilihlah lokasi yang benar-benar kalian nyaman untuk menempati, lokasi yang mungkin dekat dengan tempat kerja kalian atau banyak pemukiman lah, banyak toko-toko, nyaman lah untuk kalian tempati. Selain survei lokasi, waktu itu kami sempat juga, karena dulu belum pandemi ya, itu kami sering ke mall gitu kan, di situ banyak pameran-pameran ya tentang perumahan, rumah-rumah gitu ya, kami suka mintain brosurnya juga gitu loh, terus kami datengin ke lokasi-lokasi. Terus selain itu pernah juga cek rumah lelang gitu kan, tapi nggak ada yang cocok gitu dengan kami. Akhirnya dia waktu itu ya salah satu alternatif lain itu ke bank. Jadi mereka punya list developer mana aja yang mereka kerjasama, cari yang harganya cocok, kemudian kita datengin, kita survei gitu kan. Nah, ya itu bisa jadi alternatif juga sih. Cuma biasanya yang kerja sama bank itu biasanya developer perumahan ya, satu rumah gitu. Nah ini tergantung juga nanti teman-teman, bisa aja dari website juga, maksudnya kayak OLX dan semacamnya, jadi nyebut brand. Cuma itu juga bisa, dan nanti bisa survei, tapi nanti prosesnya itu kemungkinan akan berbeda dengan yang kami jalanin, karena kami punya itu nanti dari tanah, waktu kami survei itu masih berbentuk tanah. Iya, masih berbentuk tanah. Jadi kayak setelah dapat kami ke bank, waktu itu kita pilih bank payroll juga ya, karena katanya tuh biasanya ada keringanan lah. Hasil itu kami datengin satu-satu, terus kami menemukan yang cocok. Ya udah, kami cari marketingnya. Kemudian setelah itu ketemu sama marketingnya, pengembangnya, kami tanya-tanya udah berapa rumah yang mereka hasilkan. Ya cari tahu juga ya, jangan lupa pengembang itu kerjasama ya pasti bisa dipercaya untuk itu. Udah berapa rumah, pokoknya kalian cek lah cocok nggak gitu. Setelah udah oke, ya udah kita kasih tanda jadi untuk beli rumah. Ketika kalian ngasih tanda jadi itu, pastikan kalian udah mateng ya, udah mantep gitu loh beli rumahnya, karena uang tanda jadi itu nggak bisa dibalikin, hangus gitu kalau misalnya kalian batal untuk membeli rumah tersebut. Setelah ngasih tanda jadi, proses selanjutnya apa ya? Kita DP. Jadi biasanya mereka setelah kita kasih tanda jadi, mereka akan nanyain ke kita kapan DP-nya mau dilunasin. Nah, untuk DP-nya sendiri itu nanti tergantung banknya juga sih. Nanti tiap-tiap bank juga punya standar minimum DP-nya sendiri.
Nah, dan ya nanti ada aturannya, dan setelah tadi kita tanda jadi ya kita DP selama beberapa bulan setelah kita tanda jadi itu sih. DP kita udah tentukan banknya. Nah, sebelum menentukan bank itu biasanya dari pengembang mereka ngasih list bank di mana mereka bekerja sama dengan bank-bank tersebut gitu. Dia ngasih, kemudian dia juga akan ngasih perhitungan cicilan KPR gitu. Nah, simulasi istilahnya. Kan ada dua nih, ada bank konvensional dan bank syariah. Itu apa kalian mau pakai yang konvensional atau syariah? Kalau konvensional itu biasanya ada fixed rate, kemudian ada floating rate. Fixed rate ini adalah bunga yang fix tiap bulan kalian bayarnya. Mereka biasa kasih waktu juga sih, misalkan 2 tahun fixed rate, tahun ketiga akan floating seperti itu. Nah, sedangkan bank syariah ini biasanya udah fix selama masa peminjaman lah, plafon KPR kalian itu kalian selama lunasin ya fixnya 8% misalkan itu ya, selama misalkan kalian ambil 10 tahun ya udah selama 10 tahun fixed rate-nya segitu. Nah, floating di sini misalkan gini, misalnya selama 2 tahun tadi aku bilang fixed rate-nya 5% gitu. Kalian misalnya cicilannya bayar 3 juta. Nanti kalau udah floating bisa 4-5 juta gitu. Ya, tergantung penambahannya, suku bunga Bank BI. Tergantung suku bunga floating itu mengikuti pergerakan suku bunga Bank BI seperti itu. Nah, setelah dari list-list itu kemudian ada simulasi, barulah kalian tentukan bank mana yang mau kalian pakai untuk proses KPR kalian. Jadi nanti kita waktu daftar KPR itu akan ngasih dokumen-dokumen nih, kayak misalnya terutama kayak slip gaji gitu ya. Kemudian yang lain sisanya kayak KTP, kemudian nanti kita akan dimintai juga nomor telepon kantor dan emailnya kalau bisa, email kantornya gitu. Nah, itu nanti tujuannya adalah bank akan menelpon atau konfirmasi ke kantor apakah benar, mereka jadi akan melakukan pengecekan gitu tentang kita, tentang pekerjaan kita dan kemampuan kita membayar KPR-nya itu. Nah, kalau udah pengecekan itu selesai, barulah nanti proses KPR-nya itu dikabulkan. Selain itu pekerjaan kita tuh minimum, dari pengalaman kita tuh harus bekerja minimum 1 tahun sudah bekerja. Kalau kurang dari itu masih agak susah. Biasanya mereka akan melempar ke pasangan, misalnya suaminya yang lebih lama, pokoknya dari pasangan suami istri yang paling lama bekerja itu yang akan dipakai untuk penanggung jawab KPR-nya. Pengecekan selesai, akhirnya adalah keputusan apakah disetujui atau enggak. Next proses yaitu proses akad kredit. Nah, di proses akad kredit ini teman-teman harus menyiapkan biaya lagi gitu, selain dari biaya awal, tanda jadi, kemudian tambahan-tambahan lainnya. Nah, di proses akad kredit ini kita harus menyiapkan biaya, yang pertama biaya notaris. Terus yang kedua, biaya asuransi jiwa. Karena waktu itu kami belum punya ya, mau nggak mau kita harus beli dari situ. Saya kurang tahu ya kalau misalnya... Kayaknya emang pasti harus beli deh. Kurang tahu kalau misalnya ada yang udah punya asuransi jiwa, apa masih bisa menggunakan asuransi jiwa yang sudah ada. Nanti itu bisa ditanyakan lagi sama banknya. Itu jangan lupa ditanyakan, kalau masih bisa ya kan kalian nggak perlu nambah untuk bayar lagi gitu loh. Terus yang ketiga, asuransi perlindungan, misalkan biaya kebakaran atau apa itu harus kita bayar juga. Itu seharga nilai rumah ya? Itu seharga nilai rumah, dan asuransi jiwa juga seharga nilai rumah plus tanah. Jadi nanti itu tujuannya adalah kalau orang yang bertanggungannya meninggal itu dianggapnya nanti sudah lunas gitu. Ada lagi biaya yang di hold, itu biaya 1 kali cicilan KPR kita. Nah, 4 biaya ini harus kalian persiapkan juga gitu loh. Jadi selain biaya-biaya tadi di awal, biaya DP rumah dan juga biaya notaris, yaitu 4 hal ini harus dipersiapkan. Nah, setelah udah kita ada tanggal akad kredit, kita tanda tangan surat, ada di situ ada notarisnya, pengembangnya juga ada. Jadi perjanjiannya sudah tertera secara legal hukum, kita tanda tangan, ya udah proses KPR-nya selesai, akad kredit selesai. Setelah akad kredit selesai, ya udah rumah kita udah bisa dibangun. Rumah kita udah bisa dibangun, ya biasanya prosesnya sekitar 4-6 bulan lah rumah kita dibangun. Kalau udah selesai ya tinggal serah terima aja gitu.
buat kalian yang saat ini sedang berjuang mencari rumah pertama kalian atau rumah untuk ditinggali, investasi atau apapun, semoga semuanya dilancarkan dan dapat segera punya rumah juga. Semoga video ini bermanfaat. Kalau video ini bermanfaat, ngapain? Apa ya? Iya, bisa kasih senyuman yang paling manis untuk orang-orang yang Anda kasihi, dan juga Selamat berjuang teman-teman yang sedang berusaha. Kita doakan semoga semuanya lancar dan sukses. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton. Bye bye.